Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih untuk anak-anak semua sudah mau meluangkan waktunya untuk mengikuti penelitian saya. Hari ini saya akan menjelaskan materi transformasi. Nanti saya jelaskan cepat saja bagian-bagian yang penting. Kalau ada yang masih bingung atau belum dimengerti bisa ditanyakan. Oke, saya mulai ya. Oke, jadi pada pagi hari ini kita belajar tentang transformasi. Mungkin kemarin anak-anak semua sudah belajar tentang transformasi dengan Bu Novi. Di sini saya akan membahas sekilas saja. Apa itu transformasi? Jadi transformasi itu dapat diartikan perubahan letak atau bentuk dari suatu bangun geometri menjadi bangun geometri yang lain. Dengan kata lain, suatu bangun geometri dapat diubah letak dan bentuknya. Udah. Gak bisa. Sebentar. Nah, transformasi ini dibagi menjadi 3 bentuk, yaitu translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi. Ya, yang pertama kita bahas tentang translasi. Translasi atau pergeseran merupakan transformasi yang memindahkan setiap titik pada bidang dengan arah dan jarak tertentu. Translasi dengan titik A di X, Y dengan menggeser absis X sejauh A dan menggeser ordinatnya sejauh B. Sedemikian diperoleh titik A aksennya itu X ditambah dengan A dan Y ditambah B. Secara notasi dilambangkan dengan AX, Y ditranslasi terhadap A, B, maka A aksennya itu X plus A dan Y plus B. Ya, lihat seperti gambar yang ada. Kemudian, kita langsung contoh. Sebuah persegi panjang ABCD yang terletak pada bidang kartesius dengan titik A min 7,3, B negatif 4,3, C negatif 4,5, dan D negatif 7,5. Ditranslasi oleh sebuah pergeseran sejauh T 12,0. Tentukan titik-titiknya setelah ditranslasi. Nah, langsung kita jawab. Ini kita langsung masuk rumus yang tadi. Maka A titik A-nya min 7,3 ditranslasi terhadap titik 12 sejauh 12,0, maka A aksennya yaitu X-nya negatif 7, kita tambah dengan T-nya, translasinya sejauh 12, kemudian 3 ini ditambah dengan 0, maka negatif 7 ditambah 2 hasilnya 5, 3 ditambah 0 hasilnya 3, maka aksennya 5,3. Begitu juga dengan B, 4 ditambah 12, negatif 4 ditambah 12, kemudian 3 ditambah 0, maka hasilnya 8,3. Kemudian C juga sama, negatif 4 ditambah 12, kemudian 5 ditambah 0, maka hasilnya 8,5. Kemudian sama dengan D,
7 ditambah 12, kemudian 5 ditambah 0, maka hasilnya 5,5. Kemudian yang kedua, refleksi. Refleksi atau pencerminan adalah proses mencerminkan titik atau bangun terhadap garis tertentu. Garis tertentu ini disebut dengan sumbu simetri atau sumbu pencerminan. Jenis-jenis dalam pencerminan yaitu pencerminan terhadap sumbu X dengan A, contohnya A 2,3 direfleksikan terhadap sumbu X, maka aksennya itu 2, negatif 3. Kemudian yang kedua, pencerminan terhadap sumbu Y. Itu contohnya titik A 2,3 direfleksikan terhadap sumbu Y, maka A aksennya itu negatif 2 dan negatif 3 karena terhadap sumbu Y. Maka Y, X dan Y-nya itu negatif. Kemudian yang ketiga, pencerminan terhadap garis Y sama dengan X, yaitu contohnya A 2,3 direfleksikan terhadap X sama dengan Y, maka A aksennya 3,2. Dibalik ya, kan Y sama dengan X, maka dibalik 3,2. Kemudian, pencerminan terhadap garis X sama dengan negatif Y. Ini sama, X-nya, Y-nya dipindahkan ke X dan X-nya dipindahkan ke Y. Kemudian ditambah negatif. Kemudian berikutnya pencerminan terhadap titik O 0,0. Dengan contohnya, titik A 2,3 direfleksikan terhadap titik O 0,0, maka A aksennya tetap hanya di tanda X dan Y-nya diberikan tanda negatif. Kemudian pencerminan terhadap garis Y sama dengan H. Contohnya A 2,3 direfleksikan terhadap garis Y sama dengan 4, maka A aksennya ini 2 yang X-nya ini tetap 2, kemudian rumusnya ya 2 dikali Y-nya 4 dikurangi 3, maka 2-nya tetap, kemudian 2 kali 4 hasilnya 8, kemudian 8 dikurangi 3 hasilnya 5, maka aksennya 2,5. Berikut pencerminan terhadap garis X sama dengan H. Maka contohnya A 2,3 direfleksikan terhadap garis X sama dengan 3. Maka karena di X, maka X-nya kan 2 dikali X. X-nya kan 3 dikurangi 2. 2 ini, 2-nya ini sudah paten ya rumusnya. Kemudian Y-nya 3, maka 2 kali 3, 6, dikurangi 2, hasilnya 4. Dan 3, Y-nya tetap 3. Maka aksennya 4,3. Kemudian contoh soal. Titik A dengan negatif 3,1 dicerminkan berturut-turut terhadap sumbu X dan sumbu Y. Bayangan titik A adalah, kita langsung masukkan ke rumus, sumbu X dengan titik A, X, Y, maka A aksennya itu X, negatif Y. X-nya tetap, Y-nya tetap hanya diberikan tanda negatif. Dan sumbu Y-nya sama X, Y, A aksennya tetap X, negatif Y. Karena tadi titik A-nya negatif 3,1, maka di sumbu X-nya itu negatif 3,1. Kemudian di sumbu Y-nya itu, karena di sumbu X-nya tadi negatif 3, negatif 1, maka di sini kan rumusnya kan X, Y kan. Maka di X-nya ini, negatif 3-nya ini, kita tulis 3, kemudian Y-nya ini tetap negatif 1, maka 3,1. Kemudian yang ketiga, rotasi. Rotasi atau perputaran
adalah transformasi yang memindahkan suatu titik ke titik lain dengan perputaran terhadap titik pusat tertentu. Arah perputaran dibagi menjadi dua, yaitu searah jarum jam atau ke kanan jika sudutnya negatif. Kemudian berlawanan arah jarum jam atau ke kiri jika sudutnya positif. Jadi dia berlawanan arah jarum jam. Kemudian rotasi pada bidang datar, yaitu dipengaruhi oleh pusat putaran di titik pusat O0, 0,0 dan di titik tertentu X, Y. Kemudian yang kedua arah perputaran. Arah perputarannya itu ke kiri atau berlawanan arah jarum jam, dia bernilai positif. Dan arah ke kanan atau searah jarum jam bernilai negatif. Kemudian besar sudut perputaran. Jadi besar sudut perputaran itu 90 derajat, negatif 90 derajat, 180 derajat, dan 270 derajat. Jenis-jenis rotasi itu terhadap titik O 0,0 sebesar 90 derajat. Ini rumusnya. Contohnya, negatif 3A, negatif 3,4 dirotasikan terhadap titik O 0,0 dengan sebesar 90 derajat, maka ini rumusnya negatif Y, X, maka 4, X-nya 4 ini dipindahkan ke X, diberi tanda negatif, kemudian X-nya ini ke Y, maka negatif 4,3. Kemudian yang kedua, rotasi terhadap titik O 0,0 sebesar negatif 90 derajat. Nah, ini sama juga rumusnya, hanya Y-nya dipindahkan ke X dan X-nya dipindahkan ke Y, kemudian X-nya diberi tanda negatif. Nah, contohnya seperti berikut. Kemudian, rotasi terhadap titik O 0,0 sebesar 180 derajat. Nah, contohnya, ini rumusnya, X dan Y-nya tetap hanya diberi tanda negatif. Ini contohnya. Kita langsung contoh soal. Sebuah pesawat mainan pada titik koordinat P 30,10 bergerak berputar sebesar 90 derajat. Dengan titik P 30,10 bergerak berputar sebesar 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Berjam-jam menuju titik Q. Berapakah koordinat pada titik Q? Jawab. Di sini karena terhadap 90 derajat, maka kita pakai rumus yang ini. Dengan aksennya negatif Y, Y. Maka P30 di titik 30,10 terhadap titik 0 dan perputarannya 90 derajat, maka ketikinya negatif 10 dipindah, negatif 10, X-nya ke Y-nya ke X, kemudian negatif 10, kemudian X-nya dipindahkan ke Y, ditambahkan negatif di Y-nya, maka koordinat pada titik Q itu negatif 10,30. Yang berikut dilatasi. Dilatasi atau perkalian adalah suatu transformasi yang mengubah ukuran, memperkecil atau memperbesar suatu bangun tetapi tidak mengubah bangun tersebut. Dilatasi dipengaruhi oleh dua, yaitu yang pertama, faktor skala dan pusat dilatasi. Faktor skala disimbolkan dengan huruf K. Kemudian, pusat dilatasi oleh titik pusat dan titik tertentu. Perhatikan beberapa contoh dari dilatasi berikut. Nah, jadi yang warna hitam ini adalah bangun yang akan dilakukan dilatasi. Sedangkan yang warna hijau ini adalah gambar dilatasi yang telah diperbesar. Dan yang orange ini adalah gambar dilatasi yang diperkecil. Kemudian, ini contoh berikut, yang warna orange ini itu adalah gambar dilatasi yang akan dilakukan dilatasi, dan yang merah ini adalah gambar dilatasi yang telah dilakukan pembesaran.
di titik A, berada titik A, karena berada di titik A. Kemudian yang berikut ini yang warna orange ini adalah yang gambar yang bangun yang akan dilakukan dilatasi, sedangkan yang merah ini adalah bangun yang telah dilakukan dilatasi terhadap titik A, titik pusat A. Kenapa bangunnya di bawah, Bu? Karena skalanya bernilai negatif. Begitu juga dengan yang di atas ini. Kenapa gambarnya berada di searah? Karena skalanya atau K-nya itu bernilai positif. Berikut dilatasi pusat di titik O 0,0 dengan faktor skala K. Jika titik P, X, Y dilatasi terhadap pusat O 0,0 dengan faktor skala K, maka didapat bayangan P aksen, X aksen, Y aksen. Maka didapatkan rumus kemudian P di P, X, Y dilatasi terhadap titik 0 dengan skala, maka rumusnya P aksen, skala dikali X dan skala dikali Y. Ketika K lebih besar dari 1, maka artinya dilatasi pembesaran. Jika K positif, searah dengan pusat dilatasi. Kemudian ketika K lebih kecil dari 1, maka artinya dilatasi pengecilan. Jika K berlawanan arah dengan pusat dilatasi. Langsung ke contoh soal. Sebuah segitiga ABC dengan titik A 1,2, B 2,3, dan C 3,1 dilatasi terhadap titik pusat O 0,0 dengan faktor skala 2. Tentukan koordinat bayangan titik-titik segitiga ABC. Langsung jawabannya, kita masukkan rumus yang tadi. P aksen, P, X, Y dilatasi terhadap titik pusat O dengan skala 2, maka diketahui skalanya atau K-nya 2. Maka koordinat bayangan titik ABC masing-masing adalah titik A-nya, kita masukkan titik pusat 0 dan skalanya 2. Maka bayangannya 1, X-nya ini dikali dengan skalanya 2, dan Y-nya yang bernilai 2 ini dikalikan dengan skala yang bernilai 2 ini. Jadi 1 dikali 2, 2 dikali 2. Jadi 1 dikali 2, 2. 2 dikali 2 hasilnya 4. Maka A aksennya 2,4. Begitu juga dengan B. Di titik 2,3 dilatasi terhadap skalanya 2. Maka 2 dikali 2 hasilnya 4, dan 3 dikali 2 hasilnya 6. Maka B-nya aksennya 4,6. Begitu juga dengan titik C. 3 dikali 2, 1 dikali 2. Maka C aksennya 6,2. Nah, ini didapat titik-titiknya. Yang berikut B dilatasi titik tertentu P, A, B dengan faktor skala K. Jika titik P, X, Y dilatasi terhadap titik A, B dan faktor skala K, didapat bayangan P aksen, X aksen, Y aksen. Maka didapatkan rumusnya Px, Y dilatasi terhadap titik pusat A, B titik dengan faktor skala K, maka P aksennya ini skala X dikurangi dengan A ditambah A, kemudian skala atau K dikali dengan Y min B ditambah dengan B. Sama ya, sifat K-nya sama. Kemudian contoh, ini jika K-nya itu lebih besar dari 1. Terdapat persegi ABCD dengan titik A 3,2, B 4,2, C 4,3, dan D 3,3 dilatasi terhadap titik A dengan faktor skala 2. Tentukan koordinat bayangan titik-titik persegi ABCD. Nah, kita langsung masukkan rumusnya. X aksen sama dengan skala X dikali X min A ditambah A, kemudian Y aksennya juga skala atau K dikali dengan Y min B ditambah B. Terhadap titik A, B, yaitu A-nya 3,2, B-nya 2. Maka, karena A aksen itu sama dengan A, maka hasilnya tetap 3,2, karena sebagai titik pusat. Kemudian, B-nya ini, kita langsung masukkan karena sesuai rumusnya, K, skalanya bernilai 2. Jadi 2, kemudian X-nya ini 4, bernilai 4, B-nya bernilai 4, kita masukkan, kemudian dikurangi dengan A-nya bernilai 3,
dan dijumlahkan dengan A bernilai 3. Kemudian begitu juga dengan Y. Skalanya 2, kemudian Y-nya bernilai 2, ini bernilai 2, kemudian ditambah dengan B bernilai 2. Maka kita lakukan operasi 4 kurangi 3 hasilnya 1, 2 dikali 1 hasilnya 2 ditambah 3 hasilnya 5. Kemudian 2 dikurangi 2 hasilnya 0, 2 dikali 0 hasilnya 0 ditambah 2 hasilnya 2, maka B aksennya 5,2. Begitu juga dengan C aksennya, didapat 5,4 dan D aksennya 3,4. Oke, maka didapat bayangan-bayangannya seperti berikut. Di titiknya A aksennya 3,2, B-nya 4,2, C-nya 4,3, D-nya 3,3. A aksennya sama di titik 3,2, B aksennya 5,2, C aksennya 5,4, D aksennya 3,4. Nah, contoh yang kedua ini sama, soalnya sama, hanya yang membedakan itu skalanya. Skalanya yang tadi yang positif 2, kalau sekarang skalanya negatif 2. Sama. Rumusnya kita masukkan. Karena A aksennya itu sama dengan titik A, maka dia bernilai tetap 3,2. Begitu juga dengan B aksen, tetap kita masukkan rumus seperti tadi. Yang membedakan di sini skalanya tadi 2, sekarang skalanya bernilai negatif 2. Kita lakukan operasi, 4 dikurangi 1 hasilnya 1, negatif 2 dikali 1, ditambah 3 hasilnya 1, kemudian 2 dikurangi 2, 0, negatif 2 dikali 0 hasilnya 0, ditambah 2 hasilnya 2, maka B aksennya 1,2. Begitu juga dengan C. Dilakukan operasi, maka didapat C aksennya 1,0, kemudian D aksennya 3,0. Maka didapat bayangan dari titik-titik A, B, C, D. Berikut. Ini yang setelah dilakukan dilatasi, titiknya berada di bawah. Kenapa berada di bawah? Karena skalanya itu bernilai negatif. Atau K-nya lebih kecil dari 1. Yaitu dia itu diperbesar dan letaknya berlawanan arah. Berlawanan arah kan ini. Karena dia bernilai negatif. Oke. Sekian dari penyampaian materi hari ini. Materi hari ini saya akhiri. Semoga dengan penyampaian materi ini, anak-anak semua dapat memahami apa itu transformasi. Setelah ini akan Ibu berikan LKPD. Anak-anak minta tolong dikerjakan. Setelah itu akan Ibu berikan post-test. Ibu minta tolong untuk dikerjakan semaksimal mungkin agar anak-anak semua mendapatkan nilai yang maksimal. Oke, saya akhiri online Zoom pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, semangat.